Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheongwadai, Seoul pada Rabu 1 April 2026. Presiden akan menggelar pertemuan resmi dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Tiba pukul 10:45 waktu setempat, Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan. Usai mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara, Presiden Prabowo diajak melakukan inspeksi pasukan. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo turut memperkenalkan delegasi yang mendampingi, mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Kedua negara akan membahas sejumlah isu strategis seperti pengembangan kecerdasan buatan atau AI, infrastruktur, perkapalan, energi nuklir, transisi energi, hingga industri kreatif budaya. Selain itu, kerjasama di bidang perdagangan, investasi, serta pertahanan juga menjadi fokus utama dalam pertemuan. Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan resmi dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Blue House pada pagi hari ini. Kedua kepala negara juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan membahas isu teknologi hingga energi baru terbarukan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo dari Seoul, Korea Selatan. Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan menggelar pertemuan resmi dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada Rabu 1 April 2026. Pertemuan direncanakan akan digelar di Istana Kepresidenan Korea Selatan atau Blue House pada pagi hari ini sekitar pukul 10 pagi waktu setempat atau sekitar pukul 8 waktu Jakarta. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan perdana resmi. Memang Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Presiden Lee, namun pertemuan itu digelar di sela-sela KTT APEC pada awal November 2025. Dan kali ini Presiden Prabowo Subianto datang dengan kunjungan resmi. Dan kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Korsel ini bertepatan dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korsel yang sudah berjalan selama 53 tahun. Dan nantinya Presiden Prabowo Subianto akan disambut dengan upacara kenegaraan yang tidak jauh berbeda dengan penyambutan kepala negara sebelumnya. Dan nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan memperkenalkan sejumlah delegasi yang nantinya akan dibawa dalam pertemuan resmi ini di Istana Blue House. Dan setelah memperkenalkan delegasi, Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan pertemuan empat mata atau tete-a-tete. Dan selain itu juga ada pertemuan bilateral. Dan pertemuan bilateral ini yang menjadi penting karena ada sejumlah isu-isu yang nanti akan dibahas dalam pertemuan antara kedua kepala negara ini. Kami masih mendalami apa saja isu yang akan dibahas, namun dari pihak Korea Selatan melalui juru bicara Istana Kepresidenan Korsel, Yu Kang-jung sudah menyampaikan beberapa fokus pembahasan, yaitu seperti artificial intelligence atau AI, kemudian ada infrastruktur, perkapalan, hingga energi baru terbarukan, dan ada juga budaya kreatif. Dan jika kita membahas terkait dengan energi baru terbarukan, memang sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini tengah gencar untuk mendorong energi baru terbarukan untuk segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya menghadapi geopolitik yang berdampak terhadap minyak dunia. Dan itu terkait dengan budaya kreatif juga emang ini sangat menarik bagi pemerintah karena Indonesia menjadi negara yang digemari atau menggemari K-pop yang ini menjadi potensi peluang kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Dan memang Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyinggung mengenai K-pop ini yang menjadi potensi kerjasama dalam KTT APEC. Artinya memang terkait dengan budaya K-pop ini juga akan menjadi potensi kerjasama yang nantinya akan dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ini yang dalam akan digelar pada Rabu 1 April 2026. Dan pihak Istana Kepresidenan Korsel juga menyampaikan ada juga untuk mendorong fokus pembahasan mengenai investasi, perdagangan, dan pertahanan. Dan jika berbicara mengenai perdagangan juga cukup menarik karena memang Korsel menjadi salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia di Asia. Dan begitu pula juga dengan kondisi neraca perdagangan Indonesia juga mengalami surplus. Artinya memang ekspor Indonesia lebih besar ke Korsel dibandingkan impor yang dilakukan Korsel ke Indonesia. Di mana Kemendak sudah mencatat bahwa nilai perdagangan pada tahun 2025 antara Indonesia dengan Korsel ini sebesar 8,99 miliar US dollar. Dan angka ini memang
cenderung lebih menurun jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Artinya diharapkan dengan adanya pertemuan bilateral ini, meskipun neraca perdagangan surplus, diharapkan juga akan meningkatkan, menggeliatkan lagi neraca perdagangan khususnya dalam perdagangan antara kedua negara ini. Dan terkait dengan pertahanan juga cukup menarik karena dikabarkan Indonesia juga akan membeli pesawat tempur KF-21 Bromei yang merupakan pesawat tempur yang dibangun atas kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan, di mana rencanakan Indonesia akan membeli pesawat tempur KF-21 ini sebanyak 16 unit. Dan ini akan menambah alutsista Indonesia. Meskipun ini kerjasama, ini juga cukup menarik karena adanya transfer teknologi yang nantinya sumber daya manusia Indonesia berpotensi dapat membangun sendiri pesawat tempur, sehingga ini juga cukup menarik untuk kita nantikan bagaimana kerjasama terkait dengan pesawat tempur KF-21 Bromei ini akan dilakukan. Karena memang pesawat tempur ini juga cukup penting untuk memperkuat pertahanan dirgantara Indonesia di tengah kondisi geopolitik yang saat ini tengah terjalin atau terjadi begitu. Sehingga ini kami juga menantikan apa saja selain mengenai pertahanan, perdagangan, nantinya akan dibahas oleh kedua kepala negara. Dan nantinya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ini akan ditutup dengan jamuan makan siang di Istana Blue House. Dan nanti juga dalam jamuan makan siang ini juga Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan juga akan bertemu dengan sejumlah pebisnis yang nantinya akan membahas terkait dengan perdagangan dan terkait dengan potensi-potensi dagang yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan antara kedua kepala negara ini. Demikian laporan kami dari Seoul Korsel.